Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini aku pengen ngasih sebuah mood booster mungkin, atau motivasi, atau sedikit penyemangat gitu buat teman-teman yang sedang dalam proses hijrah. Memang gak semuanya mudah jalannya gitu kan, apalagi aku yang notabene bukan anak hijrah gitu. Tapi belum tentu jika aku bukan anak hijrah karena orang tua aku sudah tahu agama gitu kan, aku lebih baik dari teman-teman, enggak gitu kan. Di sini aku cuman berharap kita bisa untuk saling menerima keadaan kita masing-masing gitu kan. Kadang ada beberapa orang yang dia nggak suka gitu kan terlahir dari keluarga Islami gitu, karena dia menganggap bahwa banyak tuntutan-tuntutan yang harus ia lakukan, yang harus bisa ia lakukan sebagai seorang anak ustadz misalnya, atau anak dari orang yang paham agama gitu kan. Tapi di lain sisi ada orang yang memang belum tidak seberuntung yang orang tuanya paham agama gitu kan. Mereka mengatakan bahwa kenapa sih kok aku anak hijrah gitu kan, bukankah kan lebih enak kalau orang tuanya udah paham agama, jadi anaknya bisa langsung paham agama dan lain sebagainya. Teman-teman, aku mau ingetin lagi bahwa setiap kita itu punya jalan ceritanya masing-masing gitu kan, dan setiap story hidup kita itu bakal istimewa kok gitu. Allah menciptakan kita berbeda-beda bukan tanpa alasan, tapi untuk kita bisa menerima setiap takdir yang udah Allah tuliskan di dalam takdir kita. Nah, dan ketika itu aku pernah merasakan kayak struggle banget gitu, kayak ya Allah kenapa ini berat banget gitu, ujiannya bertubi-tubi. Dan akhirnya aku pergi ke Gramedia gitu kan, aku pergi ke toko buku, dimana bagi aku itu adalah sebuah sedikit hiburan ya bagi aku, istilahnya untuk refreshing sejenak, untuk menenangkan pikiran itu di sana. Dan akhirnya aku menemukan dua buku karya Koh Danis gitu kan, Ustadz Danis Lim. Beliau menulis sebuah buku dengan judul Jangan Menyerah, Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu. Nah, bukunya udah dilihat. Buku ini bercerita tentang kisah hijrah beliau gitu kan, kisah hijrah beliau yang ya mungkin sebagian besar orang udah pada tahu gitu kan. Dan aku juga melengkapi buku beliau dengan yang ini, teman-teman, untuk kamu, untuk jiwa yang tenang. Nah, untuk jiwa yang tenang ini lebih ke motivasi atau penguatan hijrah kita. Jadi di buku yang ini Koh Danis menceritakan kepada kita tentang kisah hijrah beliau gitu kan. Di sini beliau menegaskan bahwa setiap orang itu berhak untuk menjalankan kisahnya masing-masing. Orang berhak untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan untuk manusia, tapi untuk Allah yang menciptakan dia. Jadi ya walaupun memang jalannya gak bakal sama, mungkin satu orang dengan orang lain gak bisa disamakan. Mungkin ada yang ketika hijrah dia mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah, tapi ada juga yang hijrah kemudian dia diuji sama Allah untuk menguji, untuk ngetes gitu kan, apakah istiqomah atau malah berhenti di tengah jalan gitu kan. Karena memang bagi aku pribadi ya, yang sulit itu bukan memulainya, karena bagi aku memulai mah gampang gitu, tinggal mulai aja gitu. Tapi untuk istiqomah itu kita butuh strong way banget, kita butuh penguat banget, kita butuh sesuatu hal yang bisa untuk menjadi motivasi kita setiap harinya gitu kan. Karena kalau tanpa motivasi, ya tentu yang aku maksud di sini adalah motivasi dari diri sendiri gitu. Karena kalau dari orang lain mah nggak bakal abadi gitu kan ya. Maksudnya yang bisa menciptakan
ketenangan, yang bisa menciptakan motivasi itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi mungkin teman-teman yang merasa bahwa jalan hijrahnya sulit gitu kan, Allah uji di setiap keadaan, teman-teman tahu gak sih, itu salah satu jalan buat teman-teman lebih mendekat kepada Allah. Allah pengen teman-teman ngadu, Allah pengen teman-teman menyerahkan semuanya sama Allah gitu. Karena Allah itu sangat mencintai hambanya yang bertaubat, hambanya yang berhijrah karenanya gitu kan. Di dalam satu buku judulnya Air Mata Muslimah, di situ dikatakan bahwa Allah itu sangat segan gitu kan jika ada hambanya yang meminta, menengadahkan tangan, kemudian Allah menolak permintaan tersebut. Cuman ya pastinya ada adab-adab dalam berdoa. Dan ketika doa-doa kita belum tercapai atau belum terrealisasikan, jangan pernah terbesit dalam pikiran teman-teman untuk menyalahkan Allah, untuk ya istilahnya kayak Allah itu nggak adil, Allah itu jahat sama aku, naudzubillah summa naudzubillah. Karena apapun yang terjadi teman-teman, apapun yang Allah tentukan atas kita, itu pastilah yang terbaik untuk kita. Ya walaupun yang terbaik menurut Allah pasti di mata kita itu belum tentu baik gitu kan. Mungkin jalannya sulit, kemudian jalannya penuh luka, penuh air mata perjuangan, but it's okay teman-teman. Itu semua adalah cerita yang bisa teman-teman abadikan di story hidup kita masing-masing. Jadi buat teman-teman semangat lagi gitu kan, karena Ko Denis yang seorang bandar itu aja bisa hijrah gitu loh. Karena ketika Allah sudah menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya, maka ia akan memahamkan ilmu agama itu kepadanya. Jadi aku mau negasin di sini, semua orang berhak untuk bahagia. Tapi bahagia dalam artian taat kepada Allah, percaya sama Allah, dan kita menaati semua perintah yang udah Allah turunkan. Jadi buat kalian yang masih merasa jalan hijrahnya sulit, gak apa-apa, jalani, jangan lupa berdoa. Dan mungkin 2 buku ini bisa menjadi sedikit penyemangat buat kalian. Bisa kalian beli di Gramedia atau di toko-toko buku online yang terpercaya. Nah, jadi mungkin cukup sekian motivasi atau sedikit penyemangat dari aku pagi ini. Semoga teman-teman kembali lagi untuk ceria dan bisa berjuang kembali di jalan hijrah yang aku tahu gak mudah. Mungkin cukup sekian, aku mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.